Kisah seorang hunter dengan julukan paling lemah kini memasuki babak baru. Berkat kekuatan dari sebuah sistem misterius, membuatnya kini memiliki kekuatan yang overpower. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Peperangan di antara para monark yang terjadi di kota Seoul telah berakhir. 3 monark yang menyerang berhasil dihabisi oleh Sung Jin-woo yang mendapatkan kekuatan sempurna dari Shadow Monarch. Gate super besar yang berada di langit Korea sudah terbuka, dan secara mengejutkan ternyata itu adalah prajurit bayangan terdahulu milik Ashborn yang sekarang diberikan untuk Sung Jin-woo. Malah petaka umat manusia belum berakhir, karena sekarang gate berukuran besar muncul di langit Cina, dan satu dari monark terkuat, Destruction Monarch, mulai bergerak. Di tengah masa tenang dunia, Sung Jin-woo terlihat menghabiskan waktu bersama keluarganya. Jin-woo sedang masak untuk ibunya dan Jin-ah di rumah. Ibunya bilang, "Jin-woo, tidak kusangka kalau kamu pandai memasak." Jin-ah menjawab, "Ibu harus mencoba yang ini, kakak juga pandai meracik masakan ini." Ibunya lalu menyadari sesuatu. Ia bertanya, "Jin-woo, apa kau sedang baik-baik saja? Ibu melihatmu sama seperti ayahmu. Sebelum ia melakukan pekerjaan yang berbahaya, dia selalu masak untuk ibu." Tidak berselang lama, seseorang mendatangi kediamannya. Dan ternyata itu adalah Ketua Yojin, Hunter Sung Jin-woo. "Mohon maaf karena aku berkunjung tanpa memberitahumu. Tapi bisakah minta waktumu sebentar saja?" Mereka berdua lalu keluar. Tuan Yojin mulai bercerita. "Pertamanya aku berpikir, aku adalah orang yang spesial karena bisa terbangun dari penyakit eternal slumber atau tidur abadi. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, keajaiban itu tidak mungkin terjadi semudah itu. Tidak peduli mau dicari dimanapun. Pasien yang terbangun dari tidur abadi itu cuma aku dan ibumu. Aku tidak bisa berhenti mencurigaimu. Hunter Sung, kenapa kau menolongku?" Jin-woo terdiam. Dia menjawab, "Karena menurutku, Tuan itu orang yang bisa diberi kepercayaan. Kalau Tuan itu orang yang akan mengandalkan segala sesuatu untuk mendapatkan yang diinginkan, tidak mungkin aku akan menolongmu." Tuan Yojin kaget. Ia berkata, "Apa maksudmu? Gara-gara aku tidak berusaha memanfaatkan Jin-ho agar kau bisa membantuku?" "Kau benar, Tuan." Ketua Yojin lalu bilang, "Baiklah, aku mengerti. Entah aku harus berterima kasih seperti apa. Biarkan aku membalas kebaikanmu. Kalau ada yang kau inginkan, bilang saja, Hunter Sung." Jin-woo tertunduk. "Sebenarnya tidak ada yang kuinginkan. Tapi kalau terjadi sesuatu yang buruk kepadaku, bisakah Tuan menjaga ibu dan adikku?" Tuan Yo menjawab, "Baiklah Hunter Sung, kalau memang itu maumu, aku mengerti. Percayakan semua itu padaku. Aku berjanji akan menjaga mereka." Di kantor Asosiasi Hunter Korea, Jin-chul terlihat sedang membahas gate besar yang muncul di daerah Shanghai, Cina. Jin-chul berkata, "Lihatlah, gate ini besar sekali, dan ternyata kemunculannya bukan cuma di Cina. 8 gate seperti ini muncul sekaligus di negara lain. Bagaimana menurutmu Hunter Sung? Apa ini juga berisikan pasukanmu?" Ternyata Jin-chul sedang membahasnya bersama Sung Jin-woo. Jin-woo menjawab, "Bukan, itu gate yang berbeda dari yang keluar di kota Seoul." Jin-woo menatap Jin-chul. Ia berkata, "Ketua, apa kau mempercayaiku?" Jin-chul heran. "Aku sangat percaya padamu. Memangnya kenapa?" Jin-woo menghampirinya. "Kalau begitu, ada yang ingin aku perlihatkan padamu." Jin-woo menyentuh kepalanya. Jin-chul mendadak ketakutan karena ia diperlihatkan semuanya. Kejadian tentang kisah awal peperangan antara monark dan ruler, dan fakta dari semua kejadian di dunia ini. Jin-woo berhenti. Jin-chul langsung tersungkur. Ia terlihat sangat ketakutan. "Mustahil. Bagaimana bisa kejadian seperti itu terjadi? Selama ini aku berpikir kalau dewa memberkahi sejumlah manusia dengan kekuatan spesial, dan karena itu kupikir kita harus menghadapi monster demi melindungi umat manusia. Tapi kalau yang diperlihatkanmu barusan itu benar, maka kesimpulanku selama ini cuma omong kosong belaka. Aku benar-benar salah paham tentang segalanya."
Dalam hatinya Jinchul bilang, aku tidak habis pikir. Ternyata seseorang yang menerima Awaken saja yang bisa selamat dari perang yang sesungguhnya. Ini seperti mereka menyaring manusia terpilih yang hanya bisa selamat. Ini bukan perang antara manusia melawan monster, melainkan monster melawan ruler dengan kekuatan maha dahsyat. Hunter Sung, apa kau berniat menghadapi monster yang mengerikan seperti itu sendirian? Apa kau yakin? Aku yakin, Ketua. Jinchul keringat dingin. Ia berkata, kalau begitu, apa yang harus kami lakukan? Bagaimana cara kami bisa membantumu? Sebuah pertemuan penting dari berbagai negara kembali diselenggarakan. Asisten di samping Jinchul bilang, pagi ini 152 perwakilan dari berbagai negara sudah berkumpul. Sebenarnya apa yang disampaikan Hunter Sung padamu kemarin? Aku tidak pernah melihat wajahmu sampai sepucat itu. Jinchul menjawab, tidak apa-apa. Jinchul lalu menelepon Jinwoo. Hunter Sung, aku sudah mengumpulkan perwakilan dari berbagai negara sesuai permintaanmu. Sekarang, berada di mana dirimu? Aku baru sampai, Ketua. Jinwoo datang dengan skill exchange. Jinchul kaget karena Jinwoo sudah berada di belakangnya. Kurasa sekarang menanyakan lokasimu itu tidak ada gunanya. Akan terjadi kekacauan ketika orang-orang menyadari kedatanganmu yang seperti itu. Konferensi dadakan dari beberapa negara pun diselenggarakan. Mereka sudah berkumpul di suatu ruangan. Terlihat presiden dari Biro Hunter Amerika, presiden, perdana menteri, guild master, sampai ketua asosiasi berkumpul di sini semua. Orang-orang yang berkumpul sudah merasa tegang dengan apa yang akan disampaikan. Di depan mereka sudah berdiri Jinwoo. Ia mulai berbicara. Ini akan menjadi masa yang sulit untuk umat manusia. Tidak satupun manusia bisa berpaling dari peperangan ini. Mereka para monster akan muncul dan menghancurkan segala sesuatu di bumi. Apa maksudmu? Apa kau ingin kami percaya dengan apa yang dikatakan olehmu? Bukankah ada hunter level negara yang bisa menghentikannya? Jinwoo menatapnya. Ia berkata, ratusan monster yang lebih kuat dibandingkan Kemis akan muncul. Mereka ini malapetaka terbesar di bumi. Bahkan mustahil untuk hunter tingkat nasional menghentikannya. Sontak para peserta tak percaya. Seisi ruangan heboh. Mereka berteriak, bukti, tunjukkan buktinya pada kami. Kami takkan mempercayaimu sampai kamu menunjukkan buktinya. Ini tidak masuk akal. Makhluk yang seperti Kemis jumlahnya ratusan akan muncul. Jinwoo menggerakkan tangannya. Dan para peserta konferensi dibuat kaget karena Jinwoo mengeluarkan banyak gate. Musuh kali ini dapat menciptakan gate di mana dan kapanpun. Jumlah pasukan mereka sangatlah banyak dan kita cuma hanya bisa menyaksikan kedatangan mereka. Seorang peserta terlihat marah. Hunter Sung, kalau kau bisa melakukan itu, bukankah kau juga salah satu dari mereka? Pasukan yang keluar dari gate besar pertama, bukankah itu pasukanmu? Presiden Biro Amerika berusaha menenangkan semuanya. Baiklah, sekarang anggap kita semua percaya. Aku ingin bertanya, jika kita sudah tahu yang akan muncul dari dalam gate itu, sekarang apa yang harus kita lakukan? Jinwoo menjawab, jangan mendekatinya. Menjauhlah. Larilah sejauh mungkin. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya pemberitahuan Jinwoo kemarin sangat luar biasa. Kota-kota dekat tempat gate muncul semuanya sepi. Mereka yang ketakutan berusaha sekeras mungkin melarikan diri. Sementara itu Jinwoo kembali ke pulau kecil tempat ia berlatih bersama prajuritnya. Terlihat kini sebuah bangunan layaknya istana berdiri di sana. Jinwoo yang berada di depannya heran. Ia bilang, Beru kemarilah. Apa-apaan semua ini? Ini pasti ulahmu. Hantamkan tubuhmu ke bumi. Beru menghantamkan tubuhnya ke bumi. Ia berkata, aku ingin membuat sebuah rumah tempat peristirahatan untuk raja selama di sini. Jinwoo menjawab, apa ini yang kau maksud rumah? Ukurannya jauh lebih besar dari kata sebuah rumah. Jinwoo juga melihat ada sebuah bendera di atas menara. Apa-apaan lagi dengan bendera itu? Belion datang menghampirinya dan tiba-tiba ia langsung menghantamkan tubuhnya ke bumi. Maaf Raja, itu adalah ideku. Jinwoo bertanya kepada Belion, Belion, aku ingin tahu apa yang terjadi pada prajurit bayangan kalau monaknya sampai mati. Apa kau akan mengambil alih pasukan bayangan?
Belion menjawab, hidup kami bersama sang monark, kami juga akan kembali ke kehampaan jika sang monark mati. Dalam hatinya Jinwoo bilang, kesetiaan para prajurit yang bergerak demi tuannya tanpa memperdulikan nyawanya sendiri adalah kekuatan dari prajurit bayangan. Igris lalu menghampirinya. Ia berkata, Raja, tidak ada yang namanya kemenangan mutlak dalam perang. Kau benar Igris, menurutmu, sebesar apa perbedaan pasukan kita dengan musuh? Belion menjawab, kira-kira 100 kali lipat. Musuh mempunyai 10.000 juta prajurit. Jinwoo terdiam mendengar perkataan Belion. Cerita berpindah ke negara Kanada. Seorang hunter rank S bernama Jay Mills sedang melakukan konferensi pers. Media bertanya, bagaimana pendapat Anda tentang ini? Kalau hunter selevel Sung Jinwoo sudah memberi peringatan ini, bukankah tidak mungkin untuk mengabaikannya begitu saja? Jay menjawab, tidak peduli sekuat apa Sung Jinwoo. Bukan berarti semua kata-katanya itu mutlak. Masa bodoh, dia mau menakut-nakuti orang. Tetap saja, mustahil untuknya mengatasi semua gate sendirian. Aku juga akan mengatasinya. Aku bukan penakut seperti orang lain. Berita itu langsung tersebar luas. Jinchil melihat siaran itu di televisi. Ia berkata, para hunter Kanada sekarang sedang berkumpul di sekitar Jay Mills. Di sisi lain, sepertinya India dan beberapa negara juga mempersiapkan hunter terkuat mereka untuk menjalankan raid ini. Bagaimana pendapatmu soal ini, Hunter Sung? Jinwoo menjawab, pertama-tama aku akan pergi ke Cina. Dalam hatinya Jinwoo berkata, memang mustahil menghadapi 8 pasukan dari gate yang muncul sekaligus. Oleh karena itu, yang harus dibereskan pertama kali adalah pasukan yang dekat dari Korea. Aku tidak ingin negaraku terancam, yang lainnya nanti dulu. Kemungkinan menang juga akan semakin tinggi dengan melakukan pertarungan bergilir. Jinwoo kini sudah berada di Cina. Di bandara, ia disambut oleh Liu Jigang. Jinwoo menatap gate besar di sana dan berkata, dari bandara saja sudah bisa melihatnya. Ini adalah gate yang besar. Liu Jigang lalu mengajaknya untuk menemui para hunter yang sudah berkumpul. Mereka bersiap perang jika gate itu terbuka. Liu berkata, Hunter Sung, mereka semua yang ada di sini adalah hunter-hunter elit dari Cina. Jumlah mereka 100.000. Bukan cuma jumlah, tapi masing-masing dari mereka memiliki kemampuan yang hebat. Liu lalu melihat jam. Sebentar lagi, sepertinya itu akan terbuka. Jinwoo mulai bergerak. Ia berkata, keluarlah. Sontak Liu Jigang dibuat kaget karena Jinwoo mengeluarkan semua prajurit bayangannya. Liu terlihat syok. Dalam hatinya ia berkata, pasukan ini yang keluar di langit Korea waktu itu. Jumlah ini tidak masuk akal. Apakah mereka semua ini makhluk summon Hunter Sung? Beru lalu mendekati Liu Jigang. Sisi kiri raja itu adalah tempatku. Berani-beraninya kau berdiri di samping raja. Hunter Sung, aku kagum. Ternyata summonmu ada juga yang bisa berbicara. Tidak berselang lama, gate besar tersebut mulai bereaksi. Jinwoo menatapnya. Sejenak ia merasakan hal yang aneh. Belion di sampingnya bilang, ini aneh raja, tidak kurasakan adanya tanda-tanda sihir sama sekali di dalam gate-nya. Apa yang kau maksud? Ini tidak mungkin. Bagaimana dengan gate yang lain? Belion menjawab, setelah aku melakukan kontak, menurut prajurit yang tersebar, katanya semua gate sama saja raja. Semua gate itu kosong. Jinwoo panik. Ia menyadari sesuatu. Tunggu dulu, sepertinya aku salah perhitungan. Aku pikir para monark mengumpulkan gate di seluruh dunia untuk menyebar pasukannya. Sepertinya aku salah, semua pasukannya difokuskan jauh dari tempatku. Cerita berpindah kembali ke Kanada. Para hunter yang dipimpin oleh Jay Mills terlihat sedang berdiri di bawah gate besar tersebut. Jay Mills berdiri di garis depan. Ia berkata, kelihatannya semua orang cuma bergantung pada Hunter Sung. Selagi semua orang bergantung padanya, kami takkan goyah. Terlihat masyarakat biasa juga berada di bawah gate. Mereka berteriak, kami takkan menyerah. Kami tidak akan lari. Hunter kita akan melindungi kita dan tanah kelahirannya. Kami akan meraih kemenangan. Tidak peduli monster seperti apa yang keluar.
Dan tidak berselang lama, gate di atas mereka mulai bereaksi. Baiklah, ini sudah dimulai. Satu sosok misterius keluar dari dalam gate. Para hunter dibuat heran. Apa ini? Ternyata cuma ada manusia. Sepertinya hunter Sung itu cuma membual. Sosok misterius itu terbang di atas kerumunan masyarakat dan para hunter. Sosok itu turun dan menghampiri Jaimil. "Kaukah raja di tempat ini?" Jai menjawab, "Apa kau seorang monster? Kau menarik juga, bisa berkomunikasi bahasa kami." "Kau benar, akulah raja tempat ini." Sosok itu menjawab, "Tampaknya dia tidak ada di sini." Kembali ke situasi di Cina, setelah menunggu lama, gate di atas mereka tidak juga keluar apapun. Jinwoo bertanya, bagaimana situasi Kanada? Petugas asosiasi bilang, "Tunggu sebentar, agen kami juga tersebar di sana." Jinwoo lalu teringat dengan Adam White. Apakah dia ada di sana? Jinwoo mencoba menelpon Adam. "Tuan Adam, bisakah kau memberitahuku situasi gate besar yang ada di Kanada?" Sontak Jinwoo dibuat kaget karena ia mendengar banyak suara orang-orang. "Tuan Adam, jangan bilang sekarang kau ada di sana." Di sela kerumunan Adam bilang, "Sekarang aku bersama dengan masyarakat Kanada. Kami sedang berada di bawah gate. Kami tidak bisa duduk diam mengabaikan situasi di Kanada." "Apa terjadi perubahan pada gate di sana?" Adam menjawab, "Kelihatannya itu kosong, sama seperti gate lain." Jinwoo merasa lega, tapi tiba-tiba Adam bilang, "Tunggu Hunter Sung, ada sesuatu yang muncul dari dalam gate, seorang manusia." Jinwoo menyadarinya. "Adam, sekarang larilah. Cepat lari secepat mungkin dari sana." Dan secara mengejutkan, tiba-tiba para hunter dan masyarakat di sana seketika terbakar. Adam panik. Hunter Sung, sekarang hunter kelas atas, seketika langsung terbakar menjadi abu. Dan banyak naga bermunculan di langit. Jumlahnya tidak ada habisnya. Semua jenis monster berkumpul di sini. Jinwoo menjawab, "Adam, masih ada waktu untukmu. Cepat lari, kau harus pergi dari sana secepatnya." Dalam hatinya Jinwoo berkata, "Sial, sekarang situasinya menjadi sulit seperti ini. Tapi setidaknya aku bisa menyelamatkan Adam kalau aku bertukar bayangan dengan prajurit yang kutaruh padanya." Satu bayangan High Oak muncul dari bayangan Adam dan langsung menariknya. Tapi tiba-tiba sosok misterius tersebut sudah berada di dekatnya. "Mau pergi kemana kau bayangan?" Sebuah api keluar dari dalam mulutnya. Dengan cepat, api itu disemburkan. Jinwoo merasakannya dari jauh. Sial, mereka sengaja mengumpulkan semua pasukannya di satu tempat. Ini seolah-olah para monark sudah merencanakannya. Mereka membiarkan kedelapan gate-nya terbuka dan mengeluarkan semua pasukannya jauh dari tempatku. Ini sungguh kesalahan yang fatal. Cuma akan terjadi perang habis-habisan meski aku bergerak ke sana sekarang. Rencanaku untuk mengulur waktu sudah rusak. Langit Kanada berubah merah. Pasukan naga terbang di langit. Sosok yang muncul itu ternyata adalah Dragon Monarch, Destruction Monarch, King of Berserk Dragon. Teriakan manusia, suara yang menghibur dari makhluk yang akan dibinasakan. Semua terdengar seperti lantunan yang indah. Baiklah, persiapannya sudah selesai. Sekarang, hancurkan segalanya. Para naga mulai menyemburkan api, menghancurkan seisi kota. Terlihat dua monark lain datang menghampiri. Cerita berpindah ke Amerika. Terlihat Presiden Biro Hunter sedang menyaksikan kekacauan di negara Kanada. Ia terlihat sangat frustasi. Ini semua akan berakhir. Ratusan naga disusul dengan monster lain bermunculan. Semuanya menyerbu seperti ombak. Ini malapetaka yang sudah melampaui kemampuan manusia. Umat manusia sudah berakhir. Sekarang hanya tinggal masalah waktu sebelum mereka sampai ke Amerika. Tiba-tiba, dari bayangannya keluar sesuatu. Cheng. Jinwoo sudah berada di sana. "Maafkan aku Presiden Biro karena mendadak menemuimu. Aku ingin meminta sesuatu. Aku menginginkan batu rune kemis. Tolong berikan itu padaku." Presiden Biro menjawab, "Apa yang kau bilang? Itu milik Biro Hunter."
Sial, maafkan aku Hunter Sung, ini adalah kebiasaanku. Jangankan biro hunter kami, Amerika sendiri bahkan sudah diambang kehancuran. Apa gunanya batu rune dalam situasi seperti ini? Baiklah, aku akan memberikan batu rune itu padamu. Apa yang ingin kau rencanakan dengan batu itu? Jinwoo menjawab, akan kugunakan untuk menyerang balik. Mereka berdua lalu masuk kembali ke ruangan tempat batu rune itu disimpan. Presiden biro bertanya, Hunter Sung, bukankah katamu ruler itu mengirim monster-monster dari dalam gate ke dunia kita? Lalu batu rune yang terdapat di dalam tubuh para monster itu apa? Jinwoo menjawab, ini adalah hadiah dari para ruler untuk kita supaya bisa membunuh monster lebih mudah. Para ruler berniat mengalirkan mana ke dunia ini melalui pertarungan sengit antara manusia melawan monster. Setelah mati, bisa dibilang batu rune ini adalah metode ruler dalam membantu manusia melawan monster nantinya. Dengan ini, aku mungkin bisa sedikit memberi perlawanan. Presiden, ada satu permintaan tambahan. Jinwoo lalu menemui Nyonya Selner. Nyonya Selner bilang, tidak kusangka kau akan datang menemuiku dalam situasi seperti ini. Apa ada yang bisa kubantu Hunter Sung? Jinwoo menjawab, sekarang kegelapan yang dilihat olehmu dahulu sudah menjadi satu denganku. Tapi bukan itu yang ingin kubahas. Nyonya Selner, bisakah kau melihat masa depanku? Nyonya Selner tertunduk, baiklah, akan kucoba. Ia mulai memegang tangannya, memejamkan mata, dan melihat masa depan. Tiba-tiba, Nyonya Selner menangis. Ia berkata, kamu benar-benar akan sendirian, dan kamu berniat mengemban beban berat ini sendirian. Ini tidak bisa dipercaya. Bagaimana bisa seorang menanggung semua beban berat seperti ini? Kamu berniat mengorbankan diri sendiri demi menyelamatkan umat manusia. Jinwoo tersenyum dan berkata, syukurlah, sekarang aku tahu, berarti aku bisa melangkah sejauh itu. Baiklah, maafkan aku, karena mendatangimu tiba-tiba, aku harus pergi secepatnya. Cheng, Jinwoo lalu pergi meninggalkannya. Sung Jinwoo kini berada di sebuah tempat memantau situasi. Sementara itu di negara Korea, para hunter sudah berkerumun, bersiap-siap untuk perang. Terlihat juga hunter-hunter dari Jepang sudah berkumpul untuk perang. Negara Jerman yang dipimpin oleh Lennart juga melakukan hal yang sama. Thomas Andre memimpin pasukan hunter dari Amerika. Sekarang para hunter di seluruh dunia, mereka bersiap untuk menuju medan perang. Dragon Monarch terlihat berdiri di atas tumpukan mayat para manusia. Ia lalu mengeluarkan sinyal komunikasi yang terpancar ke seluruh isi bumi. Sinyal itu sampai kepada Jinwoo. Jinwoo menyadarinya. Dragon Monarch lalu berkata, sudah puluhan juta nyawa sesamamu mati. Mau sampai kapan kau bersembunyi seperti itu? Jinwoo menjawab, sebentar lagi, aku akan menemuimu. Di atas kota yang sudah porak-poranda, Dragon Monarch dalam hatinya berkata, setelah pembicaraan dengan Shadow Monarch tadi, dia menjadi lebih diam sekarang. Sebenarnya, apa yang sedang kau tunggu? Sekarang puluhan juta monster gabungan di sini, dan dia harus melawan cuma dengan ratusan ribu prajurit. Kau sudah kalah, mending kabur sampai jurang terdalam. Satu serangan dadakan dilancarkan. Ternyata itu adalah roket-roket tempur yang menyerang ke tubuh Dragon Monarch. Sebuah ledakan besar terjadi. Pesawat-pesawat tempur berterbangan menyerang. Tiba-tiba, sebuah api berukuran besar keluar dari kepulan asap. Tatapan mata naga mengawasi semua awak kapal. Sosok naga raksasa berdiri di antara pesawat tempur. Ini sungguh membosankan. Satu semburan api dahsyat dilancarkan. Sebuah ledakan besar terjadi. Sementara itu, di pulau terpencil, di dalam istana, terlihat Jinwoo sedang duduk sendiri. Ia teringat dengan kelakuan Beru. Ia berkata, Beru, terima kasih atas semua ini. Beru lalu keluar. Tiba-tiba ia sedih. Rajaku, tenanglah. Belion juga keluar di sampingnya. Ini terlalu berbahaya, Raja. Igris juga keluar. Itu benar. Menurutku juga, ini terlalu berbahaya, Raja.
Jinwoo menjawab, "Aku tahu kalau kalian semua mengkhawatirkan keselamatanku, tapi ada kalanya aku harus mengambil tindakan meski itu berbahaya." Ashbourne Sedomonak sebelumnya pernah berkata kalau dia menyukai sisiku yang seperti itu. Bellion, aku ingin bertanya padamu, kalau di situasi yang sekarang, apa yang akan dilakukan oleh Ashbourne? Bellion menjawab, dia tidak akan menghentikan langkah yang seharusnya dilakukan. Jinwoo tersenyum. Bellion kaget. Dia sama persis seperti Ashbourne. Bellion memejamkan matanya dan menghantamkan tangannya ke tanah. Ygritte juga melakukan hal yang sama. Beru juga menghantamkan tanahnya ke tanah. 3 prajurit Grand Marshal menunduk ke arah Jinwoo. Mereka serentak berkata, "Kami akan selalu bersamamu sampai akhir." Jinwoo mulai beranjak. Bagus. Sekarang, ayo kita bergerak ke medan perang. Terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini sampai habis. Dukung channel ini agar terus bisa memberikan hiburan kepada kalian. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.